Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Selamat datang di channel YouTube Dosen Muda. Video kali ini, kita akan mempelajari tentang perhitungan kebutuhan tenaga perawat berdasarkan metode GILS. Perhitungan jumlah tenaga perawat dan jadwal dinas persipnya menjadi tanggung jawab manajer keperawatan untuk menganalisis dan merencanakan kebutuhan tenaga keperawatan di suatu unit rumah sakit. Untuk menjamin adanya efektivitas dan efisiensi ketenagaan dalam keperawatan, maka manajer keperawatan harus mempertimbangkan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien, metode pemberian asuhan keperawatan, dan jumlah pasien yang dirawat atau jumlah tempat tidur pasien pada suatu unit. Pada metode GILS, perhitungan tenaga keperawatan didasarkan pada jumlah pasien dan jumlah jam perawatan pasien berdasarkan tingkat ketergantungan perawatan dengan mempertimbangkan jam kerja efektif dan hari libur perawat. Rumus dengan metode GILS adalah sebagai berikut, yang dimana rumusnya adalah A dikali B dikali C dibagi C dikurangi D dikali E sama dengan F per G sama dengan H. Untuk keterangannya, teman-teman bisa melihat di gambar yang sudah disediakan. Prinsip perhitungan rumus dengan metode GILS adalah yang pertama, kita harus menentukan nilai A atau rata-rata jumlah jam perawatan dengan mempertimbangkan waktu perawatan langsung dan tidak langsung, serta waktu penyuluhan kesehatan. Pada perawatan langsung, kita akan mengacu pada tingkat ketergantungan pasien, yaitu ketergantungan minimal care, di mana kita memberikan perawatan selama 1-2 jam per harinya. Yang selanjutnya yaitu kategori intermediate atau partial care, yaitu perawatan yang kita berikan yaitu selama 3-4 jam per harinya. Yang selanjutnya yaitu kategori total care, yaitu perawatan yang memerlukan waktu 5-6 jam. Dan terakhir adalah kategori intensive care, yaitu perawatan yang memerlukan waktu sekitar 7-8 jam per harinya. Pada perawatan tidak langsung seperti mengantar hasil lab, mengangkat telepon, menulis administrasi, dan lain-lain membutuhkan waktu sekitar 60 menit per klien per harinya atau sekitar 1 jam per klien per harinya. Dan yang terakhir, untuk menentukan rata-rata jumlah perawatannya adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit per klien per harinya atau sekitar 0,25 jam per klien per harinya. Prinsip yang kedua yaitu untuk menentukan nilai B atau rata-rata jumlah pasien per harinya. Kita dapat menggunakan rumus BOR, yang dimana rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu jumlah hari perawatan rumah sakit dalam waktu tertentu dikali 100% dibagi jumlah tempat tidur dikali periode waktu tertentu. Prinsip yang ketiga yaitu menentukan nilai C atau jumlah hari per tahunnya, yaitu sebanyak 365 hari per tahunnya. Prinsip yang keempat yaitu menentukan nilai D atau jumlah hari libur masing-masing perawat, yaitu sebanyak 73 hari, yang dimana perhitungannya didapatkan dari penjumlahan hari minggu dalam 1 tahun, yaitu sebanyak 52 hari, ditambahkan hari libur nasional, yaitu sebanyak 13 hari, dan cuti tahunan 8 hari. Nilai E atau jumlah jam kerja efektif seorang perawat adalah 6-8 jam per harinya. Dan prinsip yang keenam, yaitu sebagai upaya antisipasi jumlah tenaga perawat berdasarkan rumus yang ada, dapat ditambah 20% dari total yang didapatkan. Keenam prinsip ini dapat menjadi acuan dalam perhitungan jumlah perawat dengan metode GILS.
Untuk dapat memahami metode GILS dalam perhitungan jumlah tenaga perawat, maka kita bisa melihat contoh kasus di bawah ini. Di ruang rawat inap rumah sakit X, terdapat rata-rata jumlah pasien sebanyak 17 orang yang sedang dirawat, yang dimana 3 orang pasien dengan tingkat ketergantungan minimal, 8 orang pasien dengan tingkat ketergantungan parsial, dan 6 orang pasien dengan tingkat ketergantungan total. Hari kerja efektif perawat tersebut adalah 6 hari per minggunya dengan jam kerja sebanyak 7 jam per harinya. Tentukanlah jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan di ruangan tersebut. Untuk bisa menjawab kasus tersebut, teman-teman harus menghitung rata-rata jumlah jam perawatan pasien per hari terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut. Dalam menentukan rata-rata jumlah jam perawatan pasien per harinya, maka kita harus menentukan jumlah jam keperawatan langsung terlebih dahulu, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu ketergantungan minimal, ketergantungan parsial, dan ketergantungan total. Di mana ketergantungan minimal itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Sedangkan ketergantungan parsial membutuhkan waktu 3 jam dan ketergantungan total membutuhkan waktu 6 jam. Yang dimana masing-masing ketergantungan dikali dengan jumlah pasien pada ruangan tersebut. Sehingga pada perhitungan keperawatan langsung menghasilkan 63 jam. Lalu yang selanjutnya dalam menentukan rata-rata jumlah perawatan, yaitu kita harus menentukan jumlah keperawatan tidak langsungnya, seperti kegiatan administratif dan kegiatan mengantar pasien ke laboratorium maupun pemeriksaan radiologi, yaitu membutuhkan waktu sekitar 1 jam, di mana 1 jam ini dikalikan sebanyak pasien yang ada di ruangan tersebut, yaitu 17 orang, sehingga menghasilkan 17 jam. Lalu yang selanjutnya kegiatan pendidikan kesehatan, di mana memerlukan waktu 0,25 jam dikali 17 orang pasien atau klien yang ada di sana dan menghasilkan 4,25 jam. Sehingga dapat kita simpulkan penjumlahan dari rata-rata jumlah jam perawatan pasien per harinya, yaitu menjumlahkan keperawatan langsung yaitu sebanyak 63 jam, ditambah keperawatan tidak langsung yaitu 17 jam, dan ditambahkan pendidikan kesehatan yaitu 4,25 jam. Dan kita bagi dengan jumlah pasien yang ada di sana yaitu 17 orang. Maka menghasilkan 4,96 jam per klien per harinya. Inilah rata-rata jumlah jam perawatan pasien per harinya. Lalu yang selanjutnya kita bisa memasukkan rumus yang sudah ada, di mana rata-rata jam perawatannya yaitu 4,96 dikali rata-rata jumlah pasien yang ada di sana dikali jumlah hari dalam 1 tahun dibagi jumlah hari dalam 1 tahun dikurangi hari libur masing-masing perawat dikali jumlah jam kerja efektif dari masing-masing perawat. Sehingga sudah jelas di sana hasilnya yaitu 30,776,8 dibagi 2044, sehingga menghasilkan 15,06 orang, atau kita bulatkan menjadi 15 orang. Maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan dalam ruang rawat inap tersebut adalah 18 perawat dan ditambah 20% untuk antisipasi atau cadangan, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 18 orang perawat. Dalam penggunaan metode GILS di rumah sakit, teman-teman harus menentukan rata-rata jumlah jam perawatan dengan mempertimbangkan waktu perawatan langsung dan tidak langsung serta waktu penyuluhan kesehatan terlebih dahulu.
sebelum bisa menghitung jumlah tenaga perawat berdasarkan rumus yang ada. Metode ini cukup efektif dan efisien dalam menentukan jumlah perawat per harinya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.